Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta sirah nabawiyah dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan berbahagia ini kita akan coba untuk eksplorasi situs-situs bersejarah dan sangat penting di sekitar Ka'bah dan Masjidil Haram yang mungkin oleh sebagian orang itu agak relatif jarang diketahui. Nah, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Putri Sedati, Umi Fatia. Yuk kita jalan yuk. Nah, yang pertama yang kita akan coba tuju adalah patokannya pertama itu Hijr Ismail di sana. Tanda Hijr Ismail adalah itu pancuran emas, talang emas itu. Walaupun orang rame tapi 3 buah seperti lampu itu pertanda bahwa itu adalah Hijr Ismail. Nah, maka kalau kita tarik garis lurus, dibelokkan sedikit aja ke arah kanan, di sini ada yang namanya Babul Fat ya, Babul Fat di sana. Nah, kalau dilihat ada tiang berwarna merah, itulah lokasi kurang lebih Darun Nadwah dulu. Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah suatu tempat yang mulanya rumah dari Qusay bin Kilab, kakek kelima Rasulullah. Dari nasab Nabi kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, Qusay bin Kilab ini adalah pemimpin orang-orang Quraisy di masanya. Dia menghimpun semuanya termasuk sikoyah, memberikan minum orang-orang naik haji, kemudian juga liwa, pemegang panji dan lain sebagainya. Darun Nadwah ini yang dipakai untuk kumpul-kumpul para pemuka Quraisy. Tidak boleh orang masuk ke sana kecuali yang telah berusia 40 tahun. Itu pun pemuka dari kabilah-kabilah masing-masing. Nah, itu ya kurang lebih gambaran di sana dulu tempat atau lokasi Darun Nadwah yang lama. Tentu karena perluasan masjid, kita hanya bisa melihat bekas-bekas dari lokasi itu sekarang. Baik sahabat, kita jalan. Ayo Umi Fatia. Kita jalan. Memang situasinya selalu ramai, agak susah juga bagi kita untuk mencari kapan ya waktu yang agak senggang atau longgar. Karena tidak ada bedanya mau dini hari, ba'da subuh, zuhur, panas-panas juga tetap ramai, tengah malam, asar ya. Alhamdulillah, berkah Allah. Nah, kemudian kita akan coba cari di mana lokasi rumahnya Ummu Hani. Siapa itu Ummu Hani? Ummu Hani adalah putri dari Abu Thalib, kakak dari Ali bin Abi Thalib. Di situ Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj bermula di sana. Dan di situ nanti juga ada tiang yang dipakai oleh Jibril untuk mengikat burak, kendaraan yang digunakan oleh Nabi dalam Isra Mi'raj tersebut. Dari literasi-literasi yang saya baca, patokannya itu adalah di dekat sekitar Rukun Yamani. Nanti kita bisa lihat, walaupun bangunan lama yang tidak ada, tapi sekarang masih diberikan beberapa tanda ya. Kami. Nah, tandanya adalah tiang berwarna pink. Itu di depan kita. Kita akan coba lebih dekat nanti ya untuk bisa melihat. Itu Rukun Yamani. Ditandai dengan di sudutnya itu ya, dengan ukiran motif yang itu panjang ya. Kalau di Hajar Aswad kan itu bulat-bulat, kalau ini agak memanjang. Ya, bagi yang pernah umroh dan haji pasti tahu, kalau sudah masuk Rukun Yamani, maka membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, bismillah, kita akan coba lebih mendekat, mudah-mudahan bisa.
lebih dekat lagi. Ayo Mi. Afwan, Afwan. Afwan. يا حجي حجي يلا يا حجي هيا 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 النساء هناك النساء الملك عبد الله Sudah tidak boleh ternyata. النساء الملك عبد الله هناك صار السيدات الملك عبد الله هناك Itu bisa dilihat yang warna pink ya. Itu Mi. Yang nomor 3 yang warna pink. صار النساء المغرب هناك عند الله الملك عبد Nah, الله itu yang nomor 3 dekat lokasi dengan Babul Fat, Babul Malik Fat. Di sana bisa dicari nanti tiang warna pink. Itulah lokasi rumah Ummu Hani, tempat Jibril dulu mengikat buraknya. Baik, kita harus pergi sepertinya. Askarnya sudah mengkondisikan supaya ini dikosongkan, mau dibersihkan sepertinya. Ayo Mi. Baik sahabat, ini tandanya ya, ini rukun Yamani. Nah, kita layangkan pandangan ke sana. Nah, itu yang warna pink. Mudah-mudahan terlihat ya. Itu Babul Fahad. Itu Babul Abdul Aziz. Nah, di antaranya itu ada tiang yang berwarna pink. Itu lokasinya. Baik, kita lanjut. Ayo Mi. Selanjutnya kita akan ke rumah Rasulullah dan juga Khadijah yang dulu berada di sekitar Bukit Marwah. Nah, dan beberapa lokasi lain. Tetap ikuti. Baik sahabat, kita sudah keluar dari pintu Marwah ya. Jalur akhir pelaksanaan sa'i. Nah, tinggal jalan saja sedikit keluar. Nanti sahabat akan temui, nah ini. Coba matanya diperhatikan yang jeli. Kira-kira apa ada yang beda? Ya, betul. Perbedaannya adalah ada suatu tempat yang itu keramiknya lebih kecil-kecil dibandingkan di sekitarnya yang keramiknya besar-besar. Ubinnya itu ya, ubinnya itu kecil-kecil. Insya Allah inilah lokasi dulu rumah kediamannya ibunda kita Khadijah dan Rasulullah. Kita tahu bersama bahwa setelah menikah dengan Khadijah, Rasulullah tinggal bersama dengan istri beliau Khadijah, dan di rumah inilah Rasulullah memperoleh anak-anaknya. Dan di rumah ini juga ketika beliau mendapatkan wahyu pertama dan lain-lain, nah ceritanya berada di rumah ini. Nah, yang menjadi informasi tambahan adalah bahwa tidak jauh dari sini yang sekarang dijadikan WC ya, WC 9. Nah, ini yang dulu rumahnya Abu Lahab. Ya, memang masih bersebelahan. Jadi bagi kita tidak mengherankan kalau misalnya kita mengetahui tatkala Rasulullah pada suatu malam membaca Al-Quran, kemudian di antara para pembesar Quraisy itu mengendap-endap untuk mencari tahu, mencari dengar ya apa yang dibaca oleh Rasulullah. Sampai akhirnya pagi datang dan mereka saling tertangkap basah. Loh, kok mendengar ini sini? Nah, seperti itu. Karena memang dari lokasi rumahnya juga tidak berjauhan. Ini Mi. Minta bikin status dulu di sini. Adapun tembok yang
lebih tepatnya bukit ya, yang sekarang itu di semen. Nah, ini dulu Bukit Abu Kubais. Bukit Abu Kubais. Bukit yang oleh orang-orang Quraisy digunakan untuk mengumumkan hal-hal yang penting. Jadi orang naik ke atas sana, orang memanggil manusia semuanya, ya ayyuhan nas itu. Kemudian orang berkumpul dan hal-hal penting diumumkan. Di bukit ini Rasulullah dulu pernah naik dan bertanya secara retoris kepada orang-orang Quraisy ketika itu, bagaimana pandangan kalian tentang diriku? Ya, maka segala puja-puji keluar, engkau orang baik, engkau orang jujur, kami tidak pernah mengetahui engkau berbohong, dan lain sebagainya. Nah, kalau aku katakan di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang, apa kalian percaya? Ya tentu kami percaya, engkau al-amin kok, orang yang dipercaya. Nah, kemudian dengan sangat jitu Rasulullah berkata, saksikanlah bahwasanya aku adalah Rasulullah, tapi mereka mengingkari hal tersebut. Baik, kita akan lanjut dulu, ya Mi. Kita jalan ke rumah tempat kediamannya Rasulullah. Baik sahabat, dari WC yang tadinya kediaman Abu Lahab itu, kita akan jalan ke rumah kelahiran Rasulullah. Sebenarnya cukup dilematis kalau kita belajar sirah Nabawi ya. Hubungan atau relasi pasang surut ya, hubungan antara Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil, kedua anaknya Uqbah dan Utaibah, dengan Rasulullah, berikut istri beliau Khadijah, dan dua putri beliau Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Karena ketika itu waktu Ruqayyah dan Ummi Kulsum masih di bawah, masih begitu belia, itu datang pinangan dari Abu Lahab kepada Rasulullah. Ya, Khadijah tentu khawatir karena bagaimanapun tahu perilaku dari Ummu Jamil ya, bukan mulutnya saja yang tajam tapi juga anak-anaknya itu dibawa kontrol dari ibunya, begitu dominan. Nah, nanti bagaimana rumah tangga itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau hendak ditolak juga, karena dekatnya kekerabatan. Tapi ya karena dekatnya kekerabatan, mau ditolak juga itu cukup dilematis. Sehingga Khadijah mempercayakan keputusan itu kepada suaminya, dan Rasulullah akhirnya memilih untuk menerima pinangan dari Utbah dan Utaibah bin Abu Lahab itu. Sampai pada akhirnya di suatu masa setelah Rasul menerima wahyu dan turun surat Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahabi watab dan seterusnya itu. Iya, kita bisa bayangkan betapa murkanya Abu Lahab dan Ummu Jamil itu. Wamra'atuhu hammalatal hatab itu. Nah, sehingga kedua putri Rasulullah disuruh ceraikan dengan cara yang itu sangat menyakiti perasaan beliau. Bahkan saking kurang ajarnya Utaibah, dia meludahi wajah Rasulullah, dan Rasul menyumpahi orang itu ya, dalam hubungan menantu dan mertua, kalaupun ada friksi-friksi ya tidak sampai sekurang ajar itu, harusnya berani meludahi wajah dari mertua. Rasul sumpahin Utaibah itu supaya dia nanti mati diterkam oleh serigala. Dan memang apa yang didoakan Rasul itu kesampaian. Utaibah mati diterkam singa ketika melakukan rihlah atau perjalanan ke daerah Syam. Ya, secara rasional juga ya, dari mana datang singanya. Baik sahabat, nah ini dia di hadapan kita, ini adalah rumah tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di sini. Kita akan coba untuk lebih mendekat. Umi, ayo. Tuh. Nah, rumah kelahiran Rasulullah. Ya, sepertinya ada pagar ya, tidak bisa lebih dekat lagi. Maksimal
di sini tidak masalah. Sekarang jadi perpustakaan ya, cuman itu tidak dibuka. Nah itu nih, Maktabah Makkah Mukarramah. Itu rumah kelahiran dari Rasulullah. Kita tahu Rasul lahir pada waktu subuh di hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Kelahiran Rasul Agung yang membawa perubahan besar kepada dunia tentunya. Ini tadi Bukit Abu Kubais, itu Tower Zam-Zam, itu yang tampak itu Bukit Marwah. Sementara di ujung sana itu Bukit Safa. Kita akan lanjut eksplorasi ke yang berikutnya, Darul Arkom dan lain-lain. Bismillah, kita akan lanjut setelah ini. Baik sahabat cinta sirah nabawiyah yang dirahmati Allah, di itu kita bisa lihat dari atas ya, posisi tadi WC yang tadinya merupakan rumah kediaman dari Abu Lahab yang bertetangga dengan Rasulullah. Rumahnya Khadijah di depannya, dan dekat pintu keluar Marwah itu, nah itu rumahnya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, bapaknya Hindun, mertuanya Abu Sufyan. Rumah Abu Sufyan sendiri juga masih di sekitar sana. Nah, mereka kan semua termasuk Rasul sendiri adalah keturunan dari Bani Abdi Manaf. Hanya saja Utbah dan Abu Sufyan itu dari Abdi Syam, sementara Rasulullah dari Hashim. Itu Bukit Safa tadinya, maaf, itu lokasi Bukit Marwah tadinya. Nah, sekarang kita hendak berjalan menuju lokasi Bukit Safa. Ini Jabal Abu Kubais ya. Baik sahabat, kita jalan. Ya, Mi. Nah, kita akan coba ke rumahnya Arkom bin Abi Arkom di dekat Bukit Safa. Sungguh menarik kalau kita cermati penjelasan dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berkenaan dengan marhalah atau tahapan dakwah itu. Beliau membagi menjadi 3. Ada fase taskif, pembinaan selama 3 tahun pertama sejak wahyu turun. Ada fase atau tahapan tafaul ma'al ummah, interaksi dengan umat. Kemudian baru ada fase atau tahapan tadbikul hukam atau istilamul hukmi. Nah, jadi dengan demikian posisi Darul Arkom, rumahnya Arkom, itu bisa dikatakan sebagai markas dakwah di fase taskif tersebut. 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, nabinya tahu, ajarannya diketahui juga, tapi siapa saja pengikutnya, di mana mereka kumpul, itu dirahasiakan. Darul Arkom berfungsi sebagai markas dakwah. Tiap kali ada ayat yang turun akan dibacakan kepada para sahabat untuk mereka hafalkan dan mereka laksanakan. Tiap kali ada perintah, musyawarah dan lain sebagainya, itu juga dipusatkan di Darul Arkom itu. Bahkan dalam suatu keterangan, untuk masuk saja itu dengan kode-kode rahasia. Ali yang ketika itu masih kanak-kanak ditugasi untuk menjaga pintu. Kalau airnya dituangkan berarti
pertemuannya tidak jadi. Kalau airnya diminum, nah berarti pertemuannya jadi. Ya, ini dalam rangka keamanan ya, keamanan dakwah. Nah, selama fase taskif itu 3 tahun pertama, Nabi selalu mencari para pengikutnya, orang-orang yang akan masuk Islam. Mereka lah yang dikenal dengan as-sabiqunal awalun, 40 orang sahabat pertama yang masuk Islam. Umar pernah berujarkan begini, aku orang yang ke-40 masuk Islam. Tapi saking rahasianya di masa itu, di kemudian hari kan para ahli itu mengoreksi bahwa Umar sebenarnya yang ke-42. Ya, saking rahasianya mungkin ada beberapa orang yang telah berislam tapi tidak diketahui secara umum keislamannya. Ya, ini sudah di lokasi Bukit Safa ya. Ini sahabat, Darul Arkom. Sahabat cinta sirah nabawiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita tengah berada di Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar, di mana masjid ini tentu di lantai dasarnya adalah lokasi yang dulu menjadi tempat kediaman dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita mengetahui bahwasanya daerah ini secara umum adalah area pemukiman dari Bani Taim, baninya Abu Bakar As-Siddiq. Lokasinya tidak terlalu jauh sebenarnya dari, nah kita coba kasih lihat ya. Tidak terlalu jauh dari pelataran Masjidil Haram. Kita turun. Sahabat cinta sirah nabawiyah yang dirahmati Allah. Nah, tangga ini jika dinaiki, inilah kurang lebih lokasi rumah dari Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kita bisa membayangkan jalur yang ditempuh oleh Rasulullah jika di depan kita itu adalah Bukit Safa, di ujung sana Marwah, rumah Rasulullah di dekat kaki ya dari Bukit Marwah itu. Inilah jalur yang disempuh oleh Rasulullah sampai menemui sahabatnya Abu Bakar dan langsung menuju arah selatan, tepatnya ke Gua Sur, berdiam di sana selama kurang lebih 3 hari. Kejadian hijrah itu berlangsung di tanggal 27 Safar dan Rasulullah baru keluar dari Gua Sur tersebut tepat pada tanggal 1 Rabiul Awal, menempuh perjalanan melalui jalur yang tidak biasa, yang tidak umum ditempuh oleh orang, sampai di Kuba hingga pada akhirnya beliau masuk di kota Madinah 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 1 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat cinta sirah nabawiyah yang dirahmati Allah, kalau tadi kita dari rumah Abu Bakar sudah, ini kita tengah berada di Jabal Umar. Dinamakan Jabal Umar karena memang dahulu di masa Rasulullah di sini adalah pemukiman dari Bani Adi.
Nah, disinilah kurang lebih nanti gambaran rumahnya Khattab, bapaknya Umar bin Khattab, jadi di sekitar Jabal Umar ini. Nah, kalau kita menengok ke arah sana, akan tampak pula oleh kita perbukitan ya, perbukitan Aciat. Di daerah Aciat ini, lembah Aciat itu ada lembah kecil, ada lembah besar Aciat. Kedua-duanya merupakan pemukiman dari Bani Makhzum. Jadi kurang lebih mungkin di belakang Zamzam Tower ini, ke sana ke sedikit ke arah Aciat itu, disitulah kurang lebih rumah dari Abu Jahal, pemuka dari Bani Makhzum, dan juga Walid bin Mughirah, pemuka Bani Makhzum juga, bapaknya Khalid bin Walid. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah informasi ya seputar lokasi-lokasi strategis bersejarah yang kalau sekarang jika tidak betul-betul ditelaah dengan seksama akan kesulitan juga bagi kita untuk bisa menemukan di mana tempat persisnya gambaran di masa Rasulullah dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.